Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video kami berikutnya yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang arti sejarah peradaban Islam. Tentu akan kita mulai dengan mengerti dulu apa arti sejarah secara etimologi dan tentu terminologi. Demikian juga arti dari peradaban secara etimologis maupun pengertian dari peradaban. Dan dari pengertian yang mendasar ini tentu kita nanti akan memperoleh gambaran tentang bagaimana pembahasan di sekitar sejarah peradaban Islam. Sejarah berasal dari kata syajaratun dalam bahasa Arab yang artinya pohon. Pohon itu terdiri beberapa unsur. Pertama adalah habbah atau benih atau biji-bijian, kemudian aslun akar, kemudian muncul khosyab atau inti kayu, pokok kayunya, kemudian memiliki cabang, far'un, dari cabang muncul ranting, kemudian tumbuh dedaunan, warokun, dan buahnya adalah samratun. Pengertian di atas menunjukkan bahwa sejarah memiliki dimensi pengertian yang cukup luas, mulai dari asal-usul, perkembangan, kemajuan, masa keemasan, kemunduran, dan kejatuhan suatu peradaban masyarakat, umat, bangsa, atau suatu identitas. Saudara-saudara, sejarah berkaitan dengan perubahan atau gerakan manusia ke arah yang lebih maju untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana kita ketahui, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history atau peristiwa masa lampau. Histoire dalam bahasa Prancis atau history dalam bahasa Belanda. Kesemuanya menuju kepada arti peristiwa yang terjadi di masa lalu. Atau kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, terdiri dari dua kosakata is dan toria. Jadi historia berarti ilmu, ilmu bagaimana memahami masa lalu. Nah, itu tadi pengertian sejarah secara etimologis. Bagaimana pengertian sejarah secara terminologis atau istilah atau pengertian definisi? Ada beberapa definisi tentang sejarah sebagai ilmu yang saling berkaitan, esensi dan maknanya. Misalnya Sartono Kartodijo adalah deskripsi penggambaran pengalaman secara gabungan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu dan menceritakan berbagai kejadian yang membuat hadir kembali peristiwa di masa lalu ke masa kini. Bahkan seorang sejarawan muslim yang sangat terkenal abad 14, Ibnu Khaldun, yang dikenal dengan bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa sejarah adalah catatan masyarakat terdahulu tentang masyarakat umum manusia ataupun peradaban manusia yang terjadi dari watak ataupun sifat masyarakat tersebut. Lalu ada sejarawan terkenal yang juga seorang diplomat dari Inggris yang pernah bertugas di Rusia adalah Edward Hallett Card. Dalam bukunya What is History mendefinisikan sejarah adalah dialog antara masa lampau dan masa sekarang yang akan selalu berkaitan secara dialektis. Lalu tidak ada salahnya kita mengutip pendapat Aristoteles bahwa sejarah adalah peristiwa ataupun catatan, record, sebagai bukti yang nyata dan akurat dari sesuatu yang pernah terjadi yang disusun secara teratur serta berbentuk kronologi. Jadi kronologi berurutan, periodik. Lalu yang terakhir dikenal sebagai bapak sejarah Herodotus, juga sama dari peradaban Yunani kuno, seorang filosof yang dikenal pada masanya. Mendefinisikan sejarah sebagai suatu kajian yang menjabarkan suatu perputaran antara kaitan tokoh, waktu, perilaku yang dapat memunculkan peradaban. Saudara-saudara,
Lalu kita akan mencoba memahami kategori kajian sejarah menurut sebagian ahli saja yang saya kutip. Salah satunya adalah sejarawan filosof dari Iran, Murtada Mutahhari, yang mengarang beberapa karya tentang sejarah, diantaranya adalah Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama yang diterbitkan oleh Mizan Bandung pada tahun 1984, dan ini edisi terjemahan. Murtada Mutahhari membagi sejarah menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sejarah tradisional, yaitu pengetahuan tentang peristiwa dan kejadian di masa lampau. Nomor 2, sejarah ilmiah, adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau melalui suatu penelitian dan analisis terhadap peristiwa tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah filsafat sejarah, yaitu pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang bertahap dari satu fase ke fase berikutnya dan memahami hukum-hukum yang menguasai perubahan tersebut. Masih dalam kategorisasi sejarah, kita meminjam pendapat seorang sarjana muslim terkemuka Indonesia yang sudah mendapat pengakuan di dunia internasional dan bahkan sering memperoleh undangan di kampus-kampus besar, universitas-universitas kelas dunia seperti di Eropa dan Amerika, Profesor Dr. Aziumadi Azra, yang juga sangat concern dan banyak melahirkan karya-karya di bidang sejarah intelektual dan sejarah sosial, sejarah politik. Apa yang bisa kami kutip dari pendapat beliau tentang klasifikasi atau kategori sejarah adalah bahwa menurut Aziumadi Azra, sejarah dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sejarah dengan pendekatan politik, yaitu sejarah yang menjadikan dimensi politik suatu masyarakat menjadi pusat dari kajian, seperti politik dinasti, sistem pemerintahan, dan kebijakan istana misalnya. Kategori yang kedua menurut Profesor Dr. Aziumadi Azra adalah sejarah sosial. Sejarah sosial membahas tentang gerakan-gerakan dan pemikiran tertentu yang terjadi dalam perjalanan sejarah suatu umat atau bangsa. Kemudian, saudara-saudara, sejarah itu identik dengan bahasa Indonesia walaupun asal katanya adalah serapan dari bahasa Arab. Tetapi untuk menamakan atau memberi nama pada mata kuliah sejarah peradaban Islam lebih dikenal dengan Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah. Penamaan sejarah peradaban Islam sebagai suatu bidang kajian secara umum dengan Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah, atau di beberapa tempat di lingkungan kampus di beberapa negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim dikenal dengan istilah Tarikh At-Tamaddun Al-Islami. Kata tarikh menurut sebagian pendapat berasal dari asal kata arikh, yu'arikhu, tarikha. Itu bahasa Arab yang memiliki arti mengetahui suatu kejadian, menulis dan menyusun kejadian-kejadian tersebut. Dalam tradisi penulisan Muslim sering juga disebut akhbar atau habar-habar, seperti dalam tulisan Tarikh At-Tabari. Dan saudara-saudara sekalian, Al-Hadarat atau Tamaddun, Al-Hadarah diasumsikan dekat dengan arti hadar yang artinya situasi kekinian. Tapi Ibnu Khaldun, pengarang Muqaddimah, menggunakan istilah Al-Hadarah untuk menunjuk kepada arti kehidupan menetap, century life, sebagai lawan dari Al-Badawah, yaitu kehidupan yang keras dan berpindah-pindah, nomaden. Ada istilah lain dari Ibnu Khaldun untuk menyatakan tentang tingkat kemajuan satu masyarakat yang berperadaban, yaitu istilah umran, dari kata amara, bermakna padat penduduk, kehidupan di perkotaan yang ramai dan dinamis. Kata umran sepadan dengan kata bunyan atau pembangunan. Sementara kata tamadun atau madadiyah atau lebih populer di kalangan kita dengan madani baru dikenalkan pada awal abad 20 Masehi oleh penulis Muslim kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh yang mengidentifikasikannya dengan istilah civilization atau peradaban. Untuk menutup pembahasan dalam
pengertian sejarah peradaban Islam, kami coba untuk menguraikan tentang tujuan dan manfaat belajar sejarah Islam. Yang pertama, untuk mengetahui dinamika dan berbagai tantangan dalam perjalanan perjuangan umat Islam dalam mengembangkan agama sejak awal keterutusan Rasulullah SAW hingga periode sekarang. Yang kedua, belajar sejarah Islam berarti berupaya memahami sirah nubuwah. Sirah itu perjalanan risalah kenabian. Perjuangan Rasulullah selama periode risalah dalam bimbingan wahyu tentunya, dan keteladanan para sahabat mulia dan tokoh-tokoh besar umat Islam setelahnya. Yang ketiga, belajar sejarah dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk memahami sebab-sebab kebangkitan, kemajuan suatu bangsa dan masyarakat. Begitu juga faktor-faktor kemunduran dan kejatuhannya. Yang keempat, Al-Quran banyak mengingatkan kita agar tidak lupa mengkaji sejarah, karena di dalamnya ada ibrah atau pelajaran moral yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Al-Quran sebagai kitab yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, menyajikan sangat banyak kisah Al-Qasas tentang para nabi dan rasul beserta umatnya, kejayaan dan kehancuran suatu kekuasaan besar di masa lalu, dan juga menyajikan bagaimana keteladanan tokoh-tokoh dan kelompok yang diabadikan Allah dalam kitab sucinya, baik secara individu maupun secara kelompok. Demikian pertemuan kita kali ini untuk menjelaskan tentang esensi dan substansi pengertian sejarah peradaban Islam. Semoga bermanfaat bagi para peminat, khususnya kalangan mahasiswa. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun.